Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, aba ummahat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempercayakan kita semua nikmat-nikmatnya. Allah titipkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat Islam dan sunnah, dan nikmat-nikmat lain yang gak akan kita bisa sebut satu persatu. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi di majelis ilmu menjelang Ramadan. Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya, mungkin kurang 20 hari ya, atau berapa hari lagi. Yang jelas ini udah bulan Sya'ban ya. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Udah tayang ke berapa Ramadan ini? Masing-masing lah ya yang hitung. Saya nggak bicara Ramadan. Malam ini saya bukan bicara tentang Ramadan. Antum sudah khatam kajian Ramadan? Iya. Sudah sering ya, tiap tahun mau menjelang Ramadan kajiannya tentang Ramadan. Ya, kita masih membahas masalah rumah tangga ya. Tapi kita perlu sedikit, karena ini bukan hanya dalam rumah tangga, tapi dalam semua sendi kehidupan kita. Ya, kita akan membahas sesuatu yang ini adalah judul kehidupan. Ya, judul kehidupan. Apa sih judul kehidupan? Hidup antum ada judulnya enggak? Ada? Jangan-jangan enggak ada judul sampai hari ini. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Itu ya. Yang lain ya, gak mau sengsara dunia dan akhirat. ada yang lain. Judul hidupnya apa, Bu? Belum kenyang. Ibu apa? Sukses dunia akhirat. Yang lain? Banyakin istri kok. Hah? Banyakin istri. Banyakin istri.
Dari Nggak berhati. Hati-hati dengan jawabannya ya. Saya bertanya serius ini. Antum hidup ada judulnya enggak? Apa sih? Bahagia dunia, bahagia dunia. Nggak ada hubungan. Hah? Inilah bapak-bapak dulu lah. Yang udah jawab udah. Yang belum jawab ini. Hah? Yang terbaik. Judul hidup, Pak. Judul kehidupannya. Banyak makan asam garam kehidupan. Banyak. Oh, ini banyak yang lebih tua dari saya di sini. Banyak makan asam garam kehidupan, Pak. Banyak ya. Nah, harusnya bisa jawab ini. Judul kehidupan. Ngabdi. Iya. Ada lagi yang lain? Pak. Lagi mikir. Ya kalau punya pengalaman hidup bisa langsung jawab. Bu, ibu-ibu kayak orang frustasi aja, hidup tanpa judul. Saya curiga saya. Jangan-jangan ibu nggak bisa hidup. Pak, curiga saya, betul. Jangan-jangan nggak bisa hidup. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Siapa yang nonton Rojak tadi pagi? Harusnya bisa jawab itu. Nggak ada yang nonton Rojak tadi pagi? Rojak TV, antum nontonnya RCTI ya? Ya, Bu. Ada yang nonton Rojak tadi pagi, TV Rojak? Ada? Oh, nggak ada ya? Nggak punya TV ya? Ya udahlah. Bu, Pak, ada? Nontonnya Hidayah, Pak. Hah? Nontonnya Hidayah. Hidayah. Oh, tadi batal yang pertama tadi jawabannya. Nggak, jawaban yang pertama tadi batal. Bingung. Oh, banyak judul ya. Apa, Bu? Satu kata aja. Saya suka bermain satu kata. Wah, Masih ingat kan akhlak itu apa? Satu kata untuk akhlak apa? value. Hah? Pedulian. Peduli. Iya. Nah, ini judul hidup satu kata. Mikirlah. Apa? Takwa. Jawabannya mudah ditebak. Iya, takwa. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang punya jawaban yang lain? Senang. Oh, banyak kali jawabannya. Jadi yang pertama batal ya? Oh enggak. Oh enggak, jadi banyak judulnya. Bu, Uang, Pak, uang. saya khawatir antum nggak bisa hidup ini. Jangan-jangan nggak ngerti hidup antum. Serius. Antum jangan-jangan nggak ngerti hidup. Atau nggak tahu cara hidup gimana? Nggak ada judul? Ayo, Pak. Nggak pernah ditodong pertanyaan seperti ini? Belum. Nggak pernah kepikir juga? Baru malam ini kepikir? Ya nggak apa-apa sih. Dari pertanyaan untuk apa hidup? Iya. Mungkin kalau saya sebut, antum mengatakan, oh itu. Saya nggak minta dalilnya ya. Saya nggak minta dalilnya. Tapi kalau menyebutkan dalilnya sama dalilnya juga bagus. Nah, itu aja. Artinya jawaban saya ini ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya. Kajian kita kan kajian berdalil, iya kan?
Yang nggak ada dalil-dalilnya itu ya skip aja dulu gitu ya. Ya Pak ya. Nah. Judul kehidupan. Hah? Satu kata aja. Anda nggak bisa bedakan tujuan dengan judul ya. Ada sih ayatnya, ada ayatnya. Cuma kalau antum nggak tahu ayatnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu ayatnya, bacakan sama ayatnya juga bagus. Ayatnya ya dibaca. Satu ayat juga boleh, tapi kalau lebih dari satu ayat lebih bagus lagi. Ada? Sudah? Nyerah. Ada? Hah? Nyerah. Nyerah ya. Supaya nggak habis waktu. Ya habis waktu ya. Ya saya cuma mengajak berpikir. Ngaji ini harus berpikir antum, jangan saya aja yang mikir. Nggak fair lah. Antum yang duduk di situ juga harus mikir. Makanya saya tanya. Nabi juga kayak gitu soalnya. Nabi suka bertanya. Para sahabat berebutan menjawab walaupun salah. Antum nggak berebutan sini menjawabnya. Ya udahlah. Kayaknya kurang respon, saya nggak tahu ini. Kenapa ini? Kayak lesu gitu. Mau nambah Ya. nggak boleh. Udah, nggak ada lagi yang mau kasih jawaban. Ya udah, dengarlah ini ya. Dengarkan ini baik-baik. Mudah-mudahan ini jadi bekal hidup antum. Ingat ini sampai mati karena cuma satu kata aja. Nggak susah untuk mengingatnya. Sengaja saya simpulkan satu kata, tujuannya agar antum mudah mengingatnya. Ini tentang kehidupan. Kehidupan itu tentang satu kata ini. Mahal ilmu ini Pak. Bayangkan dirangkum jadi satu kata, ya kan? Udah? Siap-siap mendengarnya? Ya. Satu kata untuk hidup, yaitu saling. Ya itu. Saling. Ya, tulis besar-besar Pak, saling. Ya, itu judul hidup Pak. Hidup itu tentang saling Pak. Silakan cerna jawaban saya sebelum saya kasih dalilnya ya. Bu, ibu nggak akan bisa hidup tanpa saling. Kalau nggak ngerti saling, ibu nggak bisa hidup. Serius saya katakan ini. Bapak-bapak juga, Pak. Kalau nggak ngerti saling, nggak bisa hidup Pak. Maka hidup ini harus ngerti saling. Harus bisa saling. Ya, saya kasih dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Banyak beragam jenis manusia, nggak ada yang sama. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, nggak ada sidik jarinya yang sama. Itu menunjukkan kemahakuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala pencipta. Ya, nggak ada yang sama. Ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Saling. Lita'arafu, untuk saling. Saling apa? Mengenal. Saling mengenali. Untuk saling mengenali satu sama lainnya. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, surat Al-Maidah ayat 3. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat 2 Pak. Ayat 2 itu ya. Ya, ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa di situ? Saling apa? Saling tolong menolong.
Hidup ini tentang apa? Saling, Pak. Ya. Nah. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Hidup ini take and give, Pak. Ada masanya kita diminta, ada masanya kita meminta. Saling meminta, saling memberi. Itulah hidup, Pak. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yaitu surat Al-Asr. Hafal surat Al-Asr? Wal asri. Coba baca. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artikan. Dan ya demi masa manusia dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, saling menasihati, saling mengajari, saling mengingatkan. Nah, itulah hidup, Pak. Saling. Iya. Maka kita harus terus mengasah rasa saling kita itu. Kalau enggak bisa hidup, Pak. Nggak bisa hidup antum. Nggak akan indah dunia ini tanpa saling. Betul nggak? Betul. Saling mengerti kan begitu ya. Oh, hadisnya banyak. Kalau hadis banyak. Misalnya sabda Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, saling. Ada waktunya kita memberi hadiah, ada waktunya kita menerima hadiah. Saling menyayangi. Sehingga kamu saling menyintai. Jadi hidup ini tentang saling. Ya syiar Islam lah. Kalau kita lihat syiar Islam yang paling dasar, yang semua orang Islam tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Hatta mu'alaf yang baru masuk Islam tahu ini syiar ini. Apa itu? Apa itu, Pak? Bu? Hah? Nggak tahu. Syiar Islam ini paling apa ya kita kata? Ya paling populer lah. Nggak ada yang nggak tahu. Apa itu? Salam. Ya kan? Assalamualaikum, salam. Itu kan bentuk saling. Ada yang memberi salam, ada yang menjawab salam. Nah, demikian pula sabda Nabi, man sunna ilaihi ma'rufan. Ya barang siapa yang dilakukan kepadanya sebuah kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah kebaikan itu. Saling berbalas kebaikan. Walaupun hanya sekedar kamu mengucapkan jazakallahu khairan. Jadi hidup ini tentang saling. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa saling mengerti, saling memahami, saling berbagi, saling memberi, saling menasihati, saling sabar, saling memaafkan. Pokoknya saling lah. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, Pak. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain butuh kita. Kita harus paham itu. Ya, karena banyak juga orang-orang yang nggak bisa saling dalam hidupnya. Pernah nggak lihat orang yang hanya mau dimengerti tapi tidak mau mengerti? Sebel nggak, Bu, lihat orang seperti ini? Sebel ya. Hanya mau dipahami tapi tidak mau memahami. Susah itu. Makanya nggak ada hubungan yang bisa dipertahankan kalau nggak ada saling di situ. Nggak ada hubungan yang bisa dipertahankan kalau nggak ada saling di situ. Ya, kalau dalam ruang lingkup keluarga, rumah tangga, susah rumah tangga itu berjalan tanpa saling. Betul nggak? Iya.
Ya di rumah tangga itu ya saling menyayangi, saling ya kita katakan saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, saling menutupi, kan begitu? Saling mengerti. Itulah yang menjadi kita katakan dasar pondasi rumah tangga. Ya, kalau keduanya ngerti judul hidupnya. Tapi kalau enggak, Bu, susah di dalam rumah tangga itu kalau enggak mau saling mengerti, hanya mau dimengerti. Itu namanya apa? Egois. Kadang-kadang kita itu gagal, saya katakan gagal untuk bisa saling. Atau kita nggak terasa bahwa kita nggak bisa saling gitu. Dimanapun, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, ya, dimanapun ibu berada, bapak berada, di jalan raya misalnya, harus saling apa? Harus saling menghargai sesama pengguna jalan raya. Ya, terlepas ya kita kadang-kadang ada hal-hal yang nggak tertulis dalam peraturan, Pak. Tapi harus saling mengerti, kan begitu ya? Betul nggak? Kalau nggak saling mengerti susah. Konflik aja di jalan raya itu, betul nggak, Pak? Iya. Ya perlu untuk bisa saling menghargai sesama pengguna jalan raya. Saya kasih contoh kecil aja lah ya, bentuk saling menghargai. Ya kita ambil contoh-contoh yang sepele aja, sederhana. Nggak usah ngaji tinggi-tinggi kali. Antum pun kadang-kadang nggak paham juga, serius. Yang sederhana aja. Ada teman saya ujian SIM di luar negeri nggak lulus. Saya nggak usah sebutlah negerinya apa. Sudah habis puluhan juta untuk ngurus SIM nggak lulus, nggak bisa nembak soalnya di sana. Ujian tulisan lulus dia, begitu ujian praktek gagal terus. Sampai dia pun bingung. Ini orang bukan awam mengemudi, enggak. Di Indonesia dia sudah biasa mengemudi. Sudah familiar dengan kendaraan itu. Nyetir tangan satu pun bisa. Artinya udah mahir lah. Ya di sana ujiannya bukan kelok-kelok 8 bolak-balik gitu, Pak. Enggak, bukan kayak gitu ujiannya. Kalau di sini kan kayak gitu kan. Nah, macam mau main sirkus aja kita. Emangnya kita di jalan raya mau main sirkus kayak gitu. Pembalap pun belum tentu lulus kalau kayak gitu kan gitu. Tapi ya sudahlah kan gitu ya. Begitulah dia di sini ya. Enggak kayak gitu ujiannya. Jadi ada penguji duduk di samping dia menilai ya bagaimana etika attitude dia berkendara, pemahaman dia tentang rambu-rambu dan lain sebagainya. Tapi selalu gagal. Dia rasa dia udah hafal rambu-rambu itu, ngerti, tapi kok gagal terus gitu ya. Memang gak dikasih tahu itu sebab gagalnya, secret, rahasia. Penasaran dia tanya sama teman-temannya, orang setempatan lah, penduduk setempat PS. Kenapa nih saya gagal terus ujian SIM? Maka ada temannya bilang gini, kamu sama pengujinya dilewatkan zebra cross nggak? Tahu zebra cross? Apa itu zebra cross? Iya, yang ada seperti zebra itu, Pak ya, Bu ya. Tahu ya, Bu ya? Belang-belang itu ya. Itu untuk siapa itu? Untuk pejalan kaki menyeberang jalan. Ya bagus. Ngertinya Ibu. Jadi dia bilang iya. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya nggak ada. Ya saya juga nggak ngebut-ngebut, pelan-pelan jalannya. Di situ kan katanya 30 km maksimal 30 km. Saya nggak lewat dari situ, pelan-pelan, saya nggak ngebut-ngebut. Jadi kamu nggak buat apa-apa? Enggak. Kamu nggak ngerem? Enggak. Iya, sampai kiamat pun kamu nggak lulus karena kamu nggak ngerem. Penguji itu melihat itu, kamu ngerem atau tidak ketika melewati zebra cross tadi. Ketika kamu nggak ngerem, ya gagal, tetot.
Jadi etikanya Bu, attitude-nya di sana itu, kalau kita melintasi zebra cross harus ngerem, terlepas ada yang nyebrang atau enggak. Itu adalah bentuk saling apa? Menghargai. Etikanya, attitude-nya udah sampai ke situ, akhlaknya apa? Kalau kita di sini serius nanya ini, antum pernah lewat melintasi zebra cross? Sering. Jarak kelihatan. Nggak lihat lagi, nggak peduli Pak ya. Ya, ya antum lah yang sadar lewat melintasi zebra cross, antum ngerti atau tidak? Kalau nggak ada, jalan dulu aja ya. Lampu merah. Ya, jangankan ngeri, pelan aja enggak. Kadang-kadang terus terang aja ya, kita pejalan kaki nyebrang di zebra cross takut kita, betul nggak? Kenapa? Kadang-kadang kendaraan itu nggak pelan dia, kayak nggak mau didahului Pak ya, serem kita. Padahal itu di zebra cross, begitulah dia. Gagal saling itu Pak. Apa? Gagal saling. Jadi di jalan raya di Indonesia ini, ya gagal saling lah. Ya kan, nggak ada judul tuh Pak. Maka saya curiga jadinya orang di sini hidupnya tanpa judul Pak, serius. Ya ini belum lagi yang motor naik trotoar, kan trotoar itu untuk pejalan kaki, betul nggak? Belum lagi yang lawan arah kan gitu ya. Macam-macam lah gitu ya. Bagaimana dikatakan mereka ngerti saling Pak? Nggak ada salingnya itu, ya nggak bisa hidup kayak gitu Pak, betul nggak? Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ini menjadi kita katakan satu hal yang penting, ya, rasa saling itu. Dan itu harus kita wujudkan dimanapun kita berada. Maka saya katakan, ingat satu kata ini sampai mati. Asahlah rasa saling itu. Kadang-kadang itu kita yang kurang Pak. Antum bertetangga perlu saling nggak? Perlu. Makanya Nabi mengajari apa? Kalau masak perbanyaklah banyak untuk bisa saling memberi, saling berbagi. Itu kan hidup Bu. Apalagi hidup coba? Kalau cerita ibadah, akidah, iman itu urusan ibu sama pencipta. Kita nggak bisa nyampuri. Orang di luar sana Bu, Pak, nggak peduli dia sepenuh apa masjid ini, nggak peduli juga sekhusyuk apa antum sholat di sini. Paham? Tapi yang mereka tahu bagaimana kita ketika keluar dari pintu itu dia. Mereka hanya tahu itu Bu. Bagaimana ibu khusyuk sholat di sini? Bukan khusyuk sholat nggak bagus, ibadah nggak bagus. Itu kan hak pencipta. Lakukan aja yang terbaik. Perbaiki terus ibadah dan nggak usah nilai-nilai ibadah orang lain. Itu namanya sok tahu. Mereka nggak tahu itu, kita aja nggak tahu nilai ibadah kita, apalagi orang lain, ya kan? Iyalah, sok tahu aja dia itu. Maka kalau ada orang yang muji ibadah kita Bu, jangan percaya. Kalau ada orang yang muji ibadah kita, oh fulan kamu hebat, jangan percaya Bu. Walaupun kita nggak bisa melarang orang memuji ya. Tapi kalau berlebihan ya dilarang juga kan gitu ya. Tapi kalau orang memuji itu jangan percaya. Tapi kalau ada orang yang mengomentari akhlak kita, pasang telinga Bu. Biasanya akurat soalnya. Iya kan? Iya, biasanya akurat itu. Kan ada hadisnya itu. Hadis riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad, sahih, disahihkan oleh Al-Albani.
Satu ketika ada sahabat yang memuji seorang wanita yang luar biasa sholat malam dan puasanya. Tapi Nabi diam saja, tidak memberikan komentar, respon, dan no comment. Nggak bereaksi apa-apa, diam aja. Tiba-tiba ada yang berkata, tapi sayang, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi spontan bereaksi, berkomentar dan merespon, berkata, la khaira fiha, hiya finnar, tidak ada kebaikan padanya. Nabi langsung komentar begitu diceritakan akhlaknya. Tapi ketika diceritakan ibadahnya, Nabi diam saja. Ya udahlah, ibadah antum, itu urusan antum dengan pencipta. Kerjakan aja sebaik-baiknya. Perbaiki terus ibadah itu dengan banyak belajar. Stop, hindari, hentikan, sudahi menilai ibadah orang lain. Ya sahabat aja bisa salah menilai ibadah orang, apalagi kita. Sahabat itu bisa salah menilai ibadah orang, apalagi kita. Kan ada itu kisahnya ya, seorang yang berperang gagah berani di medan perang sampai terluka parah, sampai ya akhirnya terbunuh. Sahabat mengatakan gak ada yang membawa pahala lebih banyak hari ini selain orang ini. Berlebihan kira-kira komentar sahabat ini. Kira-kira aja lah, kan mereka ngelihat langsung ini, bukan mendengar berita, enggak. Mereka lihat langsung orang ini yang luar biasa, gagah berani berperang, Spartan. Maka mereka mengatakan hari ini enggak ada yang pulang bawa pahala lebih besar daripada laki-laki ini. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan perkataan Nabi, dia dalam neraka. Kenapa? Ya ternyata ini orang bunuh diri. Kalau sahabat nggak tahu. Artinya apa? Sahabat itu bisa salah juga menilai ibadah orang, Pak, Bu. Apalagi kita. Ya maka urusan ibadah, akidah, iman, yaitu urusan kita dengan pencipta lah. Ya, nah perbaiki aja, banyak-banyak belajar. Ada nggak, Bu, ayat yang berbunyi fawailul lil musallin? Ada nggak? Ada atau tidak? Surat apa? Al-Maun. Bagus. Jangan-jangan kita antum kita memang pegang kartu garansi, itu bukan kita. Ada yang pegang kartu garansinya? Bahwa yang dimaksud dalam itu bukan saya. Ada yang pegang kartu garansinya, Bu? Nggak ada. Jadi mungkin nggak gitu kita? Kok kepedean? Pak, ini menjelang Ramadan ini. Sering nggak dengar hadis yang berbunyi rubba so'imin falaisa lahu min siyami ilal ju'u wal atas? Pernah dengar hadis itu? Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Pernah dengar hadis itu? Ini hadis langganan Ramadan ini kan gitu ya. Nah, jangan-jangan kita. Memangnya ada yang pegang kartu garansi sini, itu bukan saya? Nggak ada kan? Saya, antum semua, kita semua di sini nggak ada yang pegang kartu garansi. Jangan-jangan itu kita. Oleh karena itu ada ayat yang berbunyi, ini dalam surat Al-Mu'minun ya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mempersembahkan apa-apa yang mereka telah persembahkan. Maksudnya di sini ibadah ya, amal soleh. Mereka sholat, puasa, zakat dan semuanya. Sementara apa? Wa qulubuhum wajilah, hati mereka senantiasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada pencipta mereka. Nah, salaf dulu seperti itu, Bu. Ya, maka mereka enggak jumawa dengan ibadah yang sudah mereka lakukan. Itu urusan kita dengan pencipta lah. Nilai hakikinya baru kita ketahui nanti di hadapan Allah. Berapa nilai sholat kita, seberapa hebat sholat kita, seberapa hebat puasa kita, itu nanti baru tahu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tapi ada sesuatu yang bisa dinilai di dunia ini, yaitu apa? Akhlak. Makanya Nabi ketika disinggung akhlaknya, Nabi langsung respon, Pak. Langsung komen. Dia dalam neraka, nggak ada kebaikan padanya. Nah, ketika diceritakan ibadah perempuan ini, Nabi diam aja. Ya selama nggak ada wahyu, Nabi juga nggak tahu, Pak. Walaupun sudah sedemikian hebat diceritakan, wah ini tentang sholat malamnya, tentang puasa sunnahnya, ya Nabi diam aja, no comment. Wallahu a'lam gimana nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak bagus, Bu. Bukan nggak bagus sholat malam, puasa sunnah, bukan nggak bagus, lakukan saja. Tapi jangan nilai ibadah orang. Nanti kita merasa ujub dengan ibadah yang sudah kita lakukan, padahal kita sendiri nggak tahu nilainya berapa. Paham? Iya. Nah udahlah, itu urusan hablun minallah. Tapi ada dua ini, ada satu lagi ini, yaitu apa? Hablun minannas. Hablum minannas. Dan itu terangkum dari kata saling itu, yang menjadi judul kehidupan kita, ya. Sekarang udah tahu judul kehidupan kan, Bu? Apa, Bu? Pak, apa judul hidup? Bisa saling? Bisa? Insya Allah. Ya terus asalah. Kepekaan itu, Pak. Apa kata Nabi, bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Punya sensitivitas. Dan itu dasar akhlak mulia sebenarnya. Dan barang siapa yang memiliki nilai itu, maka dia telah memiliki nilai yang tinggi di dalam akhlak. Antum kalau bertemu dengan orang yang ngerti saling itu, Pak, pasti nyaman antum. Indah dan menyenangkan hubungan itu. Baik antara suami istri, sama teman kan gitu, bertetangga. Coba antum bertetangga, tetangga itu ngerti saling dan kita saling berbalas kebaikan. Gimana? Enak gak? Enak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, saya kasih contoh ini. Ini sahabat Nabi. Bagaimana mereka memiliki rasa saling itu luar biasa. Karena mereka role modelnya, ya. Mereka didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ini di luar apa ya kita katakan ya, bayangan manusia begitu ya. Bisa seperti itu gitu ya. Itu kisah Abdurrahman bin Auf. Tahu? Kenal Abdurrahman bin Auf? Siapa? Iya, sahabat, tahu saya. Siapa Abdurrahman bin Auf? Iya. Lain? Siapa Abdurrahman bin Auf? Orang kaya. Orang kaya. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang kaya. Ya, beliau adalah seorang muhajirin. Muhajirin ya. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sahabat-sahabat muhajirin itu diabadikan dalam Al-Quran. Memang luar biasa perjuangan mereka. Kenapa? Karena orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, mereka meninggalkan segalanya. Harta benda, keluarga, tinggal semua di Mekah. Nggak ada yang dibawa ke Madinah. Jadi mereka ke Madinah itu kosong melompong, hanya bawa baju yang melekat di badan, nggak bawa harta sama sekali. Ya, begitulah perjuangan berhijrah itu. Maka mereka memiliki kedudukan yang khusus, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Nah, Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang muhajirin. Ya, dia berhijrah. Nah, sesampainya di Madinah, ya karena muhajirin ini miskin ya, nggak ada apa-apa, nggak ada harta, nggak ada keluarga. Biasanya mereka dipersaudarakan dengan kaum Ansar.
dipersaudarakan gitu dengan kaum Ansar. Nah, demikian pula halnya Abdurrahman bin Auf, beliau dipersaudarakan dengan seorang Ansar. Ya, dengan seorang Ansar. Nah, sahabat Ansar ini kasihan melihat Abdurrahman bin Auf. Dia memiliki rasa kepedulian dan siap berkorban. Nah, itu dia, akhlak itu. Apa? Akhlak itu? Peduli. Maka dia pun menunjukkan rasa pedulinya dan berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Saya punya 4 orang istri. Silakan lihat mana yang berkenan di hatimu, akan saya ceraikan dan kamu nikahi. Bagi istri. Bukan bagi-bagi, Pak. Azan dulu lah, azan dulu. Udah bagi-bagi istri lah. Azan dulu. Kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau ditawarkan istri saudaranya ini. Ini dipersaudarakan fil Islam ya, bukan nasab ya. Silakan pilih, saya punya 4 istri. Mana yang paling kamu suka, saya ceraikan, lalu kamu nikahi. Nah, ini bukan basa-basi, Bu ya. Ini serius, artinya dia bukan main-main, nawar-nawar gitu, basa-basi, enggak. Lalu apa respon reaksi Abdurrahman bin Auf? Yang antum ketahui lah dalam sirah. Mana. Gak sabar nih. Ambil 2 boleh? Udah dikasih 1 mau 2. Apakah seperti itu? Enggak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Gak perlu. Tunjukkan aja kepadaku di mana pasar supaya aku bisa berniaga. Itulah bentuk saling mengerti, Pak. Saling pengertian lah, kan gitu ya. Walaupun itu ya ditawarkan beneran, bukan main-main. Tapi karena beliau punya akhlak yang tinggi, karena bisa saling ini orang ngerti hidup, Pak. Hidupnya itu ada judulnya itu. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ya warga plus 62 ini, saya khawatir, saya curiga, jangan-jangan kita nggak punya judul hidup semua ini, gagal saling, ya susah ya. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, ya indikator akhlak itu ada 2. Yang pertama adalah ya lihatlah jalan rayanya, kondisi jalan rayanya. Dari situ kita tahulah bagaimana indikasi akhlak suatu bangsa. Ya, tercermin dari apa? Pengguna jalan rayanya. Setuju nggak? Kalau saya katakan mayoritas pengguna jalan raya di Indonesia ini Muslim. Setuju. Setuju ya? Bagaimana kondisinya? Amburadul. Iya, itu indikator akhlak, saudara. Yang kedua, kalau mau tahu ada indikator akhlak yang kedua, yaitu lihat indeks kejahatannya. Semakin tinggi indeks kejahatan sebuah negeri, semakin jauh dari akhlak mulia. Setuju gak? Betul ya? Iya. Korupsi itu kejahatan atau tidak? Jangan-jangan tidak. Habis korupsi bangun masjid. Oh baik itu korupsi. Bukan kejahatan. Kejahatan nggak? Bagus. Bagaimana indeks korupsi di Indonesia? Terendah atau tertinggi atau gimana? Apa artinya? Silakan artikan sendiri. Makanya kita malu kalau bicara akhlak di negeri ini. Serius. Karena kadang-kadang di dalam hidup ini kita gagal saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, ya, saling mengerti, saling mengenali, gagal semua itu. Kita hidup satu arah aja. Kita hanya berpikir dari sisi kita aja. Bukankah ada hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi? Itu mengajari kita untuk apa? Mengasah kita untuk apa? Saling. Cuma nggak ke situ ya. Ya.
Nggak Pak ya? Ya udahlah, saya kasih tahu itu. Itu kesimpulannya itulah. Intisarinya lah ya. Tadi banyak ayat hadis saya sebutkan. Ya kalau mau banyak lagi sebenarnya. Ya, bahkan syariat Islam itu ya kita lihat jual beli juga antarodin bainakum. Ya saling suka di antara, ridho di antara. Ya. Jadi saling mengerti lah. Antum sebagai pedagang, antum sebagai pembeli, kan nggak etik juga. Ya. Antum nawar misalnya killer misalnya. Kadang-kadang si penjual juga nelan ludah. Ini orang mau beli atau mau membangkrutkan orang, kan gitu ya. Kan begitu. Nah, ya penjual juga saling mengerti lah. Jangan mengambil untung setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Itu antara pembeli dan penjual. Itu juga harus ada rasa saling di situ, walaupun tidak tertulis. Betul? Iya. Itulah hidup. Nggak keluar dari satu kata itu. Masalahnya adalah kita mampu nggak untuk saling itu. Jangan-jangan gagal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, apalagi di dalam rumah tangga, lebih-lebih lagi itu. Ya, ibu dengan suami lah, suami istri itu harus salingnya lebih harus lebih dalam lagi itu. Ya, harus saling bisa sabar satu sama lainnya, bisa ya menutupi, bisa saling menjaga rahasia, bisa saling setia. Wah, semuanya lah pokoknya. Ya. Nah, jadi biasakanlah berpikir dari dua arah, Pak. Jangan searah aja hidup ini. Maka kalau kita berpikir searah, semua yang kita lakukan kelihatannya benar. Kalau kita tidak ukur dari penglihatan orang lain. Paham maksudnya? Iya, Nabi kan mengajari kita seperti itu. Ada satu kisah ya, ketika sahabat-sahabat datang menemui Nabi ingin minta izin sebenarnya, minta izin untuk menebas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena sudah bikin gerah para sahabat. Banyak kali ulahnya. Bikin ini, bikin itu, buat begini, buat begitu. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, sampai menyebarkan fitnah terhadap Aisyah, kisah ifki itu ya. Maka sahabat pun rame-rame datang minta izin nih supaya diizinkan menebas kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang termasuk yang datang minta izin itu ternyata adalah anaknya sendiri. Parah ini Pak ya, parah betul ya. Kalau sampai anaknya sih datang itu minta izin juga gitu rumahnya. Ini udah parah kali ini orang. Ya Rasulullah, izinkan kami memenggal kepala orang ini. Apa kata Nabi? Ya Nabi kan termasuk pihak yang dirugikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukankah demikian? Keluarga beliau difitnah, Aisyah difitnah. Aisyah kan istri yang paling disayangi. Iya kan? Iya, difitnah. Siapa pelopornya? Siapa biang keroknya? Ya ini Abdurrahman bin Ubay bin Salul ini gitu ya. Nah, ketika orang-orang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, kita habisi aja ini orang, selesai masalah. Ya kalau Nabi diam aja, hilang nyawa Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak. Apalagi dibilang silakan, kan begitu ya. Ya kalau Nabi diam aja atau Nabi bilang ya udah terserahlah. Nabi kan nggak terlibat kan begitu ya, bersih. Bukan Nabi yang bunuh. Dia cuma dimintai izin aja. Ya. Nah, seandainya Nabi diam, mungkin sahabat akan mengartikan boleh. Betul ya? Tapi Nabi tidak diam. Nabi justru berkata, jangan. Bukan karena takut sama Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan. Nabi menjelaskan alasannya. Jangan kalian lakukan itu. Jangan sampai orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi Nabi melihat dari sudut pandang orang lain, dan itu menjadi perhatian bagi Nabi. Kita harus melihat juga dari sudut pandang orang, bagaimana orang memandangnya. Orang-orang di luar Madinah nggak peduli.
Yang mereka tahu adalah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tetangga Nabi, hidup bersama Nabi di Madinah. Itu yang mereka tahu. Ketika itu dilakukan, maka mereka akan berkata, Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nah, kita nggak bisa mengendalikan opini manusia, kan begitu ya. Nah, maka Nabi coba melakukan sesuatu itu melihat dari sudut pandang orang lain. Gimana orang lain melihat? Nah, ini luar biasa ini. Ya, ini salah satu contoh bagaimana mengasah rasa saling itu. Tapi kalau kita hidup ini hanya melihat dari sudut pandang kita aja, semua kelihatannya benar, Pak, yang kita lakukan. Tanpa sadar kita menjadi orang yang sangat egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting gue senang, orang lain mah emang gue pikirin. Nah, ini orang yang gagal saling itu, Pak. Itu kan parah itu, sampai-sampai di negeri ini ada istilah EGP, emang gue pikirin. Ada nggak kayak gitu? Gimana bisa saling orang seperti itu, nggak ngerti saling itu. Dan kalau kita lihat hari ini, ya banyak manusia-manusia yang hidupnya tanpa judul. Parah, nggak ada rasa salingnya. Sesukanya aja, seenaknya aja. Dalam bertetangga, di rumah tangga, di jalan raya, di mana-mana kan gitu ya. Bahkan dalam pergaulan juga, nggak peduli dia temennya. Kalau bisa dikadali juga. Ya kan Pak ya Bu ya? Ya. Kalau bisa digibahi aja. Kalau bisa dijegal aja. Mana peduli bom-boman harga sama pedagang. Gimana dikatakan orang-orang seperti itu ngerti saling, Pak, Bu? Memang nggak tertulis ya di dalam hukum peraturan jual beli, tapi ya ini etik namanya. Kita akan mendapatkan nilai akhlak yang tinggi jika kita bisa mengerti saling itu. Paham Bu ya? Ngerti nggak ini? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi malam ini Ibu sudah mengerti judul hidup. Ya, ya silakanlah latih sendiri diri masing-masing untuk bisa apa? Saling. Mungkin kajian ini kerendahan bagi Ibu ya, nggak tahu juga saya. Ya. Tapi ya begitulah ya. Nah, silakan antum renungi sendiri. Bisa merenung satu semalaman tentang ini dan evaluasi diri sendiri. Sejauh apa saya sudah bisa saling dalam kehidupan ini. Coba lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ngaji gak usah muluk-muluk kali lah. Bicara yang kadang-kadang gede, nggak karuan. Tapi ya kita juga nggak ngerti aplikasinya. Yang simpel sederhana ini aja lah. Oh, siap yuk ya untuk saling dengan suami nanti di rumah. Ya nanti ajarkan aja suami di rumah. Tanya juga kalau dia nggak hadir di sini. Suamiku, kira-kira judul hidupmu apa? Tanya. Kalau nggak tahu ajarilah ya. Wallahu alam bishawab. Ya, nah demikian ya. Ya. Jadi ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang kurang paham dengan penjelasan kita, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon maaf ini ibu-ibu. Mengapa banyak yang bercerai kurang harmonis rumah tangga sekarang, Bu? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ini ada kasus atau bukan kasus itu, tapi memang ingin menerapkan Islam aturan ini di anggota pengajian di Lombok. Itu ada ibu-ibu yang menawarkan kepada gadis, mau nggak nikah dengan suami saya? Nah, terus ya, karena dia ingin saling membagi bahwa kebahagiaan dunia, surga dunia itu adalah berumah tangga. Nah, sementara dia kan nanti dapatkan bidadara itu kan di akhirat itu nanti hitungannya.
tentang ayat Al-Quran bahwa laki-laki itu boleh nikah 2, 3, 4. Nah, jadi apakah ibu-ibu dengan keharmonisan banyak rumah tangga akibat perselingkuhan, akibat nikah siri pada suami, sehingga bisa terbuka? Ini bagi maaf ibu-ibu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Maksudnya apa? Saling ya. Kalau bicara, kita ingin bicarakan apa ini? Ya enggak, saya rasa enggak semua istri juga lah seperti itu, kan begitu Ibu ya. Ya kalau kita bicara ta'addud, ya istilahnya ta'addud atau poligami, itu pembahasannya pembahasan fikih, ya. Ya, pembahasan fikih berkaitan dengan kemampuan finansial, kan begitu ya, kemampuan berlaku adil dalam hal finansial ataupun nafkah, ya. Dan itu bukan kira-kira. Kalau kira-kira, wah kira-kira saya mampu, itu sebenarnya nekat, gitu ya. Ya nggak boleh kira-kira, karena ayatnya berbunyi fa in khiftum, jika kamu khawatir. Khawatir di sini maksudnya apa? Benar-benar sudah terjadi atau perkiraan? Perkiraan. Allah ta'dilu, tidak mampu berlaku adil, terutama dalam hal nafkah, karena memang nggak ada, kurang, bahkan bisa dikatakan miskin, pas-pasan, ya. Ya kadang-kadang yang lebih aja belum tentu bisa untuk menghidupi 2 dapur, kan begitu ya, dengan segala konsekuensinya, belum anak-anak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara ta'addud, bukan bicara selera, mau wah-wahan, pamer-pameran. Ini berkaitan dengan tanggung jawab, bukan main-main. Nanti akan banyak korban yang berjatuhan, ya. Banyak korban yang berjatuhan, mulai dari anak-anak sampai keduanya. Ya, jadi ya harus dipikir masa-masa dan dilakukan secara benar. Karena kalau dilakukan secara ngawur bahaya. Sama bahayanya seperti jihad. Kalau jihad dilakukan serampangan, ngawur, bahaya enggak? Bahaya. Ini berkaitan dengan orang lain. Beda dengan antum sholat serampangan, ya itu antum sama pencipta lah, ya. Enggak semua perkara agama bisa disamakan, ya. Misalnya masalah jihad, antum serampangan, itu menyangkut orang lain. Antum salah jihad bisa menghilangkan nyawa orang yang enggak bersalah. Itu kesalahan yang lebih besar lagi. Nah, ketika kita bicarakan jihad dengan fikihnya, begitu ya, aturan-aturannya, persyaratannya, ini itu dan lain sebagainya, apakah kita dikatakan mempersulit jihad? Atau kita anti jihad? Karena orang-orang di luar ahlu sunnah, di luar salaf, menuduh kita seperti itu, hanya karena kita menjelaskan jihad menurut kriteria syariat. Lalu dikatakanlah kita anti jihad. Benar nggak itu? Ya enggak lah. Kalau dilakukan serampangan bahaya, soalnya membahayakan keselamatan orang lain. Ya sama juga itu dalam bab poligami ini menyangkut nasib orang lain juga, nasib anak orang, bahkan nasib anak sendiri. Pikirkanlah matang-matang, mampu atau tidak mampu. Maka itu berkaitan dengan apa? Kemampuan. Kalau mampu silakan. Ya, dan masalah ini juga bukan masalah isu yang besar di kalangan sahabat. Mereka tidak memandang orang yang banyak istrinya kedudukannya lebih tinggi daripada yang mungkin sedikit istrinya. Mereka tidak memandang itu sebagai satu nilai yang membedakan. Tahu antum apa yang membedakan nilai di kalangan sahabat dulu, di kalangan salaf dulu? Di kalangan sahabat lah.
Ya itu kan nggak nampak Pak. Takwa kan urusan hati. Ini satu yang nampak dari amal lah, dari kedudukan dalam agama. Dari apa mereka nilai? Korban harta. Dari Korban harta. kehadiran dalam peperangan. Peserta perang Badar itu dapat pensiun, kalau dulu pensiun ya, dapat tunjangan itu lebih besar daripada peserta perang Uhud dan seterusnya. Jadi mereka rating itu ya, manusia dengan apa? Jihad. Bukan dengan perkara ini, itu bukan jadi isu utama bagi mereka. Ya. Nah, tapi ya lakukanlah syariat itu dengan benar itu. Kalau nggak tahu tanya. Ya, karena ini kalau antum amalkan bukan kaitannya dengan diri antum sendiri, enggak. Antum membawa nasib orang lain, nasib anak orang, nasib anak sendiri gimana? Ya. Nah. Karena sejujurnya saya katakan nggak bisa kita samakan kondisi dulu dengan sekarang, ya. Nah, dan di sini kan nggak boleh coba-coba karena sudah banyak korbannya soalnya. Dia coba-coba melangkah ke jenjang itu, coba-coba rupanya apa? Ya anak orang jadi kelinci percobaan, kan kasihan. Akhirnya apa? Berantakan, rubuh rumah tangganya semuanya. Yang pertama, yang kedua. Ya kalau korbannya cuma dia dan istrinya saja mungkin ringan lah. Yang jadi korban juga anak-anak Pak. Itu nanti terjadi efek yang namanya efek domino. Nah ini harus dipikirkan. Bukan, makanya saya katakan ya kita ini harus bisa berpikir dua arah lah. Itu tadi ya, harus hidup ini harus ngerti saling lah Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau antum hanya melihat dari satu, suka berpikir hanya dari satu sisi aja, antum hidup suka nabrak-nabrak nanti. Semua ditabrakai. Nggak peduli, itu dia istilahnya. Ya, menurut saya ini gitu. Nggak peduli bagaimana orang lain memandang. Kan tadi kita sampaikan bahwa Nabi biasa mengajarkan kita untuk melihat dari sudut pandang orang lain gimana, dan itu menjadi perhatian bagi Nabi. Sampai Nabi mencegah orang-orang membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik, siapa yang nggak tahu dia? Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam. So, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz memberikan judul tadi dalam kehidupan adalah saling. Tapi dalam penjelasannya mungkin itu yang positif-positif saja. Ya kalau yang nggak positif jangan Pak, jangan saling membelakangi, jangan saling hasad. Ada jangannya, ada jangannya. Ya kan Nabi mengatakan, la tadabaru, wala tahasadu, wala tanajasu, ya kan? Nah, jangan kamu saling curang. Tanajas itu curang dalam jual beli. Jangan kamu saling membelakangi, jangan kamu saling hasad, iri. Jangan kamu saling tabaghadu, membenci. Nah, itu. Ya. Saling juga Pak, tapi jangan ya, jangan. Allahu a'lam bishawab ya. Yang positif itu ya harus saling lah. Mengerti orang itu pekerjaan yang paling berat dan meletihkan, Pak. Bisa mengerti orang lain, Pak, itu pekerjaan yang paling berat dan meletihkan. Bu, letih nggak sama suami? Memahaminya sampai sekarang mungkin belum paham-paham juga ya. Iya, karena susah dipahami manusia ini. Anda masih ingat satu kata untuk manusia? Iya. Nah, ini susah diprediksi. Makanya perlu saling itu. Ya bukan karena Nabi mengatakan jika menikah seseorang itu sempurnalah separuh agamanya, tinggal dia menjaga separuhnya lagi. Begitu ya. Nah, karena ketika dia menikah, nah, dia sudah punya partner itu. Ya, untuk bisa saling dengan pasangan hidup sendiri.
Tapi itu juga perlu perlu waktu juga, itu bisa saling memahami sama suami istri. Apalagi kan terasah dengan waktu itu. Harusnya ya lebih tinggi lagi rasa salingnya di antara keduanya. Seharusnya ya. Seharusnya ini. Ya ini pengalaman saya juga, Bu. Saya berbagi pengalaman lah di sini ya. Ya banyak masalah-masalah rumah tangga itu selesai karena ada saling di situ. Iya, serius. Ini pengalaman ini, based on true story ini. Saya berbagi sama antum. Terutama pada ibu-ibu ya. Karena adanya rasa saling di situ, semua masalah bisa dilewati, Bu. Tapi kalau nggak ada saling, susah. Ya ujung-ujungnya bisa pisah, iya. Atau ya saling membelakangi satu sama lainnya, gitu ya. Nggak akur terus, gitu ya. Mana enak hidup berumah tangga seperti itu, macam dalam neraka lah. Betul nggak, Bu? Betul, bagus. Maka yang saya jalani, yang saya alami, pengalaman ini ya seperti itu. Saya berbagi aja di sini. Maka kita terus saling mengasah rasa saling itu di dalam rumah tangga. Coba ibu bincangkan nanti dengan suami di rumah. Kalau kebetulan suaminya hadir di sini, ya tinggal ngelanjuti pembahasannya aja kan di balik kelambu. Coba ya. Iya, betul Pak ya. Nah, ya udah. Yang lain siapa lagi yang mau bertanya? Ada, Bu? Ada yang masih bingung atau nggak paham, ya silakan. Bapak-bapak di sini? Pak, Iya. kalau misalnya suami istri saling nggak punya uang gimana? Ya saling kerja lah. Saling bahu-membahu lah ya. Namanya juga hidup bersama. Ya saling mengerti. Kalau nggak ada uang ya sabar. Jangan ya si istri ini jangan menuntut terlalu banyak. Ya namanya lagi krismon. Ya saling mengerti lah. Ya kembali lagi saling, Pak. Paham? Iyalah, saling mengerti lah. Ya. Nah, istri butuh nafkah. Ya bekerjalah. Itu bentuk kita bisa memahami orang, mengerti orang. Paham? Jangan EGP, emang gue pikirin ya udah biarkan aja itu, mau lapar, mau ini, mau jungkir balik kan begitu ya. Nah, sama anak lebih-lebih lagi, Pak. Anak itu lebih sulit lagi karena saling di sini kadang-kadang hanya dari sisi kita aja, mereka belum terasa untuk saling. Maklumlah makhluk baru kemarin muncul kan begitu ya. Perlu diasah pada mereka, perlu. Anak-anak sekarang, Pak, Bu, mohon maaf aja. Kebanyakan nggak tahu judul hidup, nggak ngerti saling. Gitu. Maklumlah karena hidupnya selalu di dunia maya, kebanyakan di dunia maya. Betul nggak, Bu? Ini krisis terutama di kalangan gen strawberry, gen alpha. Nggak ngerti saling, Pak. Serius. Ya, mungkin kita dulu masih terbantu ya, masih suka sering bersosialisasi kan begitu ya. Kenapa kita perlu bergaul? Supaya kita bisa mengenali banyak karakter, kan begitu. Kita bergaul dengan anak tetangga, kita bergaul dengan saudara-saudara sendiri, kita bergaul di mana? Di lingkungan sekolah, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Anak-anak zaman sekarang, waduh, nggak ngerti saling itu. Lemah rasa saling itu. Dan lebih banyak nggak pedulinya begitu. Ini krisis sebenarnya. Antum lihat sendirilah, antum punya anak. Yang punya anak di sinilah. Coba lihat itu. Maka perlu diasah itu, diajari dia untuk punya rasa saling itu. Paham ya? Iya. Ya kita aja yang gede, yang dewasa aja sampai sekarang masih terus belajar kan? Iya. Karena kita kan udah di jalan raya udah hilang salingnya. Suka-suka sendiri aja semua gitu ya. Wallahu a'lam.
Ya maka jangan heran kalau ambulan lewat ada yang ngalang-ngalangin gitu. Kadang-kadang gedeg juga gitu kan gitu ya. Nggak tahu siapa yang ya harus diprioritaskan kan gitu ya. Nah, ya kadang-kadang sedih juga sih. Ya ada satu hadis yang membuat saya sedih, bingung, pusing juga. Itu hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya apa itu? Artinya setiap muslim dituntut, dibebani untuk menjadi yang terdepan dalam semua bab akhlak. Kenapa? Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, hadis yang sangat masyhur, mungkin dari kecil kita dengar hadis itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi kadang-kadang ya gitu aja, lewat gitu aja. Saya baca hadis itu pusing, bingung, sedih, galau, semua lah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis itu, setiap muslim, siapa saja yang labelnya, statusnya muslim, tertuntut, terbebani untuk jadi yang terdepan dalam semua bab akhlak. Tertuntut, Pak. Itu konsekuensi jadi muslim. Antum siap-siap disorot dan harus disorot. Ekspektasi manusia besar terhadap muslim. Karena mereka juga tahu itu. Kenapa? Karena nabinya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Agamanya turun untuk menyempurnakan akhlak. Apa artinya? Muslim tertuntut untuk menjadi yang terdepan dalam semua bab akhlak. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini, terdepan atau gimana? Sama setara aja, gagal, Pak. Istilahnya draw, gagal itu. Harus terdepan. Contohnya begini, dalam hal kedisiplinan misalnya. Itu kan akhlak ya. Ya. Kalau ada bangsa misalnya lah, ya dia sangat disiplin dia, maka kita muslim harus ada di depannya, melebihi mereka. Itu konsekuensinya, Pak. Menjaga kebersihan itu termasuk akhlak nggak? Kalau ada bangsa yang menjaga kebersihannya, kita harus ada di depannya. Begitu dia. Itu tuntutannya itu. Tidak bisa tidak, mereka juga tahu itu. Mereka akan sorot, oh muslim ya. Jangan berdalih, ini banyak yang seperti ini nih. Ketika saya ceritakan, contohkan kan gitu ya, bangsa lain yang bisa tertib, yang bisa kita katakan disiplin, yang bisa bersih, yang bisa menjaga banyak nilai-nilai adab yang ada dalam Islam. Mereka mengatakan begini, wah mereka kan ada buruknya juga, lebih mending kita lah. Ya kalau argumentasinya seperti itu, kita nanti jalan di tempat, Pak. Ya kita pun tahu gak semua baik di sana, ya gak mungkin juga lah, betul nggak? Tapi kalau argumentasinya seperti itu, kapan majunya kita? Ya merasa lebih aja kita. Aneh kadang-kadang. Iya, selalu tuh, Ustadz, sana kan buruk juga. Ya siapa bilang semuanya baik di sana? Kita ambil contoh di Jepang lah. Oh di sana kan buruk juga, gini gitu. Ya iyalah. Tapi argumentasinya bukan seperti itu, narasinya nggak bener kayak gitu. Kita ambil sisi-sisi positif dalam beberapa nilai-nilai akhlak yang ada pada mereka. Tuntutannya adalah kita harus ada di depan mereka. Gitu. Baru bener, Pak, cara berpikirnya. Baru maju kita jadi muslim ini. Kalau enggak, ya wajar aja kalau kita jalan di tempat. Jangan salahkan Bunda Penganduang. Betul nggak? Nggak ada berubah-berubahnya, Pak, sampai hari ini. Betul nggak? Antum lihat aja lah. Selalu argumentasinya seperti itu. Oh mending kita lah, bagus kita lah, begitulah. Parah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian.
Ya udahlah, antum tambah pusing nanti. Ya kita sama-sama belajar di sini. Ya ini kajian nggak tinggi-tinggi amat, harus sederhana aja. Ya cuma perlu perenungan lah. Antum bisa coba lihatlah pikirkan lagi nanti sudah di rumah. Mungkin di sini agak kacau, di sini konflik kan gitu ya. Ya. Satu kata judul hidup. Ya, udah ngerti sekarang, udah ngerti hidup sekarang. Tinggal diaplikasikan, ya, salingnya itu ya. Di sini, nanti di luar itu, di rumah ya, di mana-mana lah ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.